Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang statistika, distribusi frekuensi, dan grafik yang beranggotakan Evelyn Sinaga, Lisa Khairunisa, Muhammad Rifki Mauludin, dan Rifki Arman Hidayah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Evelyn Sinaga. Satu, pengertian statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan teknik atau cara pengumpulan, pengolahan, ataupun analisis data yang berupa angka, gambar, maupun uraian kata, dan pada kegiatan akhirnya terdapat penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data yang berupa bilangan ataupun bukan bilangan yang disusun dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik yang menyatakan ukuran sebagai wakil atau sampel dari kumpulan data yang menggambarkan suatu persoalan. Nah, teman-teman, statistika itu adalah ilmu pengetahuannya dan statistik itu adalah kumpulan datanya. Contoh dari statistik itu sendiri, misalkan statistik kesehatan. Contoh persoalannya adalah jumlah korban yang meninggal karena COVID-19 ataupun misalkan bencana alam. Atau contoh lainnya statistik pendidikan, yaitu contoh persoalannya jumlah guru tingkat SD yang belum berpendidikan S1. 2. Pembagian statistika, istilah-istilah statistika. Statistika di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada statistika teoritis atau matematis, yang kedua ada statistika terapan atau aplikasi. Nah, yang pertama, statistika teoritis atau matematis adalah statistika yang dipelajari secara mendalam, mendasar, serta secara teoritis yang memerlukan adanya kemampuan matematika yang kuat dan mendalam karena di dalamnya membahas penurunan sifat-sifat, rumus-rumus, dalil-dalil, menciptakan model-model yang secara teoritis dan matematis. Contohnya, rumus rata-rata. Nah, yang kedua ada statistika terapan atau aplikasi, yaitu statistika yang hanya mempelajari teknik penggunaannya saja dan tidak memerlukan kemampuan matematika yang kuat karena hanya menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang telah ditemukan dalam statistika teoritis guna untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, statistika terapan ini digunakan di berbagai bidang ilmu. Contoh bidang ilmunya ada pertanian, psikologi, pendidikan, ekonomi, sosiologi, manajemen, kesehatan masyarakat, dan masih banyak lainnya. 3. Pembagian statistika berdasarkan tujuan pengolahan data. Ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, yang pertama statistika deskriptif yaitu merupakan bagian dari statistika yang mempelajari atau membahas cara pengumpulan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian data penelitian dalam bentuk tabel frekuensi ataupun grafik yang selanjutnya dilakukan pengukuran nilai-nilai statistiknya seperti mean, median, modus, deviasi standar, dan sebagainya. Statistika ini hanya berfungsi menguraikan dan menerangkan keadaan atau persoalan tanpa menarik kesimpulan terhadap data yang lebih luas. Yang kedua ada statistika inferensial, yaitu statistika yang membahas atau mempelajari cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena atau persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan sebagian data atau sampel yang diambil secara acak dari populasi. Adapun 3 kegiatan pada statistika inferensial yang meliputi, yaitu pertama ada pengujian hipotesis, yang kedua ada estimasi atau menaksir, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Nah, statistika ini berisi tentang bagaimana cara membuat estimasi harga parameter, bagaimana cara menguji hipotesis, bagaimana membuat prediksi berdasarkan hubungan pengaruh antara variabel-variabel, dan perhitungan derajat asosiasi antara variabel-variabel. Jadi perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial adalah statistika deskriptif hanya mampu menggambarkan karakteristik, tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan pada tingkat populasi, sedangkan inferensial itu memberikan analisis yang lebih dalam dan bisa digunakan untuk menarik kesimpulan pada tingkat populasi. 4. Pembagian statistika berdasarkan bentuk parameter atau ukuran. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik.
Yang pertama, statistika parametrik adalah teknik statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan distribusi tertentu, misalnya distribusi normal dan memiliki variasi yang homogen. Yang kedua ada statistika non-parametrik, yaitu teknik statistika yang pendugaan dan uji hipotesis harga parameter populasinya didasarkan pada anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis berasal dari suatu populasi dengan bebas sebaran atau tidak mengikuti distribusi tertentu dan tidak harus memiliki variasi yang homogen. Adapun perbedaan dari statistika parametrik dan non-parametrik, yaitu statistika parametrik memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan. Biasanya distribusi data yang diperlukan adalah distribusi normal. Sedangkan non-parametrik tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran datanya bebas. Nah, selain itu, statistik parametrik memerlukan jenis data bersifat metrik, yaitu kuantitatif. Data yang digunakan hanya data dalam bentuk interval atau rasio. Sedangkan non-parametrik memerlukan data metrik atau kuantitatif dan non-metrik atau kualitatif. Nah, data yang digunakan dalam bentuk data nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Selanjutnya, yang kelima yaitu pembagian statistika berdasarkan variabel. Nah, yang pertama itu ada statistika univariat, yaitu teknik statistik yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terikat, terlepas dari berapapun banyak variabel bebasnya. Misalnya, penelitian tentang hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di SD Sukamaju. Nah, sebelum masuk ke selanjutnya, di situ kan ada variabel terikat dan variabel bebas. Nah, di situ variabel bebas dipandang sebagai masukan atau input bagi suatu sistem yang dapat diambil pada sembarang nilai secara bebas. Sedangkan variabel terikat adalah nilai-nilai yang berubah sebagai dampak dari perubahan nilai-nilai lain dalam sistem tersebut. Nah, di situ kan ada contohnya seperti misalkan penelitian tentang hubungan motivasi belajar dengan prestasi belajar matematika di SD Sukamaju. Nah, di sini variabel bebasnya itu adalah penelitian tentang hubungan motivasi belajar. Nah, itu adalah variabel bebasnya karena itu sebuah sistem atau input yang akan kita dapat itu. Nah, sementara variabel terikatnya itu prestasi belajar matematika di SD Sukamaju. Nah, itu kan terikat dengan inputnya gitu ya, inputnya motivasinya bagaimana itu eh, outputnya adalah prestasi belajar matematika. Nah, itu adalah terikat atau variabel terikatnya gitu. Yang kedua itu statistika bivariat adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua variabel terikat. Misalnya, hubungan motivasi kerja dengan produktivitas atau kualitas layanan dengan kepuasan pelanggan. Nah, di sini hampir sama kayak yang tadi, yaitu hubungan motivasi kerja. Nah, motivasi kerja ini inputnya, sedangkan motivasi kerja ini adalah input atau variabel bebasnya. Dan produktivitas kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan itu adalah variabel terikatnya. Dan yang ketiga itu ada statistika multivariat. Adalah teknik statistika yang dalam analisis paling sedikit melibatkan dua buah variabel terikat sekaligus. Itu paling sedikitnya ya. Misalnya, perbandingan metode demonstrasi dengan metode tanya jawab ditinjau dari waktu belajar pagi dan sore pada mata pelajaran sains, topik bahasan gaya geseran. Selanjutnya yang keenam itu fungsi statistika di berbagai bidang. Yang pertama, penelitian ilmiah. Peran statistik dalam penelitian ilmiah adalah penyajian data yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap variabel terikat dan mengemukakan atau menemukan serta menerangkan kembali keterangan-keterangan yang tersembunyi dalam angka-angka statistik.
Selain itu juga, statistika berperan sebagai sarana untuk melakukan analisis dan interpretasi dari data kuantitatif, sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa ilmu. Yang kedua, proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, statistika berperan membantu guru dalam melakukan analisis butir soal-soal yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dan untuk menghitung rata-rata kelas dan simpanan baku dalam rangka menentukan nilai rapot. Yang ketiga itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika berperan untuk menyediakan data, bahan-bahan, dan keterangan-keterangan dari berbagai hal untuk disajikan, dianalisis, dan ditafsirkan. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, banyak kajian yang dilakukan oleh para ahli terhadap statistik. Hasilnya adalah bermunculannya beberapa cabang ilmu baru yang merupakan gabungan dari beberapa ilmu yang telah ada dengan statistik. Antara lain, psikometri, yaitu penggabungan statistik dengan psikologi. Yang kedua, sosiometri, itu penggabungan statistik dengan sosiologi. Dan yang ketiga, ekonometri, itu penggabungan statistika dengan ekonomi. Selanjutnya yang ketujuh ada lambang statistika. Dalam statistik, banyak lambang huruf atau abjad yang digunakan untuk memudahkan penulisan. Pada umumnya, huruf yang digunakan dalam statistika sebagai lambang adalah huruf Latin kapital atau non-kapital, dan huruf Yunani kapital atau non-kapital. Bentuk huruf yang sama bisa saja mewakili besaran yang berbeda. Contohnya, huruf X besar dengan X kecil dapat mewakili besaran yang berbeda. Bisa dilihat juga contoh-contoh lain. Di situ ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan yang lain. 1. Pengertian. Data statistik merupakan kumpulan fakta, keterangan, atau angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, kemampuan yang terpendam maupun teramati yang dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Data dapat berbentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Data yang berupa angka atau kuantitatif merupakan komponen atau bahan utama dalam statistika. Nah, data tersebut akan diolah atau dianalisis dengan teknik statistik yang bertujuan untuk memecahkan masalah dan melibatkan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Arti dari teknik statistik sendiri ialah kumpulan rumus-rumus yang baku untuk digunakan mengolah data statistik. Setelah diolah, data akan menghasilkan analisis statistik yang sangat tergantung dari kualitas data yang ada. Jika data yang dianalisis sahih, akan menghasilkan informasi yang benar. Sebaliknya, jika data yang diberikan tidak sahih, akan menghasilkan informasi yang menyesatkan atau bias. 2. Jenis data. Data dapat dibedakan dalam beberapa golongan, tergantung dari sudut pandang memandangnya. Yang pertama, berdasarkan bentuk skor. Data yang berdasarkan bentuk skor terbagi menjadi dua. Data diskrit, yaitu data yang terpisah-pisah antara angka yang satu dengan angka yang terdekat lainnya, atau data yang tidak berbentuk pecahan. Contohnya, jumlah siswa pada tiap-tiap kelas, ataupun banyaknya mobil yang lewat pada setiap menit. Yang kedua, ada data kontinu, yaitu data statistika yang angkanya merupakan deretan angka yang saling menyambung dari data satu ke data yang lainnya. Contohnya, di berat badan di siswa kelas 5. Siswa A memiliki berat badan 30,1. Siswa B memiliki berat badan 32,3. Siswa C memiliki berat badan 34,4. Dan seterusnya. Selanjutnya ada berdasarkan bentuk data. Nah, bentuk data ini tergolong menjadi dua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang berupa kategori seperti bayi, cantik, tampan, dan data kuantitatif yang berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, seperti itu contohnya. Kemudian
ada golongan yang berdasarkan sumber data. Yang pertama itu ada data intern, data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung. Misalnya, hasil pengetesan atau ujian terhadap siswa dalam mata pelajaran matematika. Ia memperoleh skor 30, 40, 70, 60, dan sebagainya. Yang kedua ada data ekstern, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Misalnya, untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mata pelajaran matematika, dilakukan pengetesan atau ujian dari pihak luar, atau misalnya di bimbel. Hasil skor yang diperoleh yaitu 30, 40, 72, ataupun 100, dan sebagainya. 3. Besaran data. Berdasarkan data yang digunakan dalam statistik dilihat dari nilainya dapat dibedakan menjadi nilai besaran konstanta dan nilai besaran variabel. Nilai besaran konstanta adalah data yang memiliki nilai tertentu yang tetap atau konstan. Nilai besaran konstanta juga terbagi menjadi dua, yaitu konstanta umum yang biasa digunakan secara umum. Contohnya, nilai pi sama dengan 3,14159 dan konstanta khusus yang digunakan hanya pada situasi tertentu, misalnya harga Y sama dengan A tambah BX. Nilai A dan B adalah nilai konstanta yang mewakili nilai atau mewakili satuan tertentu dan tidak berlaku secara umum. Kemudian, ada nilai besaran variabel. Artinya, data yang memiliki nilai yang berubah-ubah atau bervariasi. Nilai besaran variabel sendiri terbagi menjadi dua, yaitu variabel tak acak atau matematik, yang artinya datanya ditentukan oleh keadaan yang sudah diketahui. Contohnya, X sama dengan banyaknya buku yang sudah dikirim pada suatu distributor. Sudah dikirim, artinya sudah diketahui. Nah, kemudian ada variabel acak atau probabilistik. Artinya, data yang nilai besarannya ditentukan oleh keadaan yang tidak diketahui. Contohnya, X sama dengan keluarnya mata suatu dadu. Skala data. Skala data menunjukkan banyaknya kandungan informasi yang terkandung di dalamnya. Stephen membaginya menjadi 4 skala ukur. Yang pertama, skala nominal. Memiliki ciri hanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya, seperti nomor rumah, NIM, ataupun nomor HP. Yang kedua, ada skala ordinal. Cirinya membedakan satu dengan yang lainnya dan menunjukkan peringkat. Jarak di antara peringkat berurutan tidak dapat diketahui, bisa sama ataupun berbeda. Contohnya, lulusan SD skornya 1, lulusan SMP skornya 2, sedangkan lulusan SMA skornya 3. Yang ketiga adalah skala interval. Cirinya membedakan satu dengan lainnya, menunjukkan peringkat dan berjarak sama, serta tidak memiliki titik nol. Contoh, temperatur 24 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 26 derajat Celcius. Jarak dari 24 derajat Celcius ke 25 derajat Celcius sama dengan jarak 25 derajat Celcius ke 26 derajat Celcius. Yang keempat adalah skala rasio. Cirinya membedakan satu dengan lainnya, menunjukkan peringkat dan berjarak sama, serta memiliki titik nol yang mutlak. Contohnya berat badan, usia, dan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi dan grafik. Data berasal dari berbagai sumber bidang ilmu. Pada statistika, semua data perlu diubah dalam bentuk bilangan dan numerik. Data yang telah terkumpul biasanya masih tidak beraturan, dan data tersebut dapat kita susun agar kita mudah untuk membacanya dan memaknai dari data tersebut. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah penyebaran skor atau data berdasarkan frekuensinya. Distribusi frekuensi tunggal merupakan urutan tiap-tiap skor satuan unit dalam suatu data tertentu. Nah,
Untuk lebih memperjelasnya, sekarang ada contoh dari distribusi frekuensi tunggal. Nah, ini merupakan contoh soal dari distribusi frekuensi tunggal. Hasil ujian semester Bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar dengan jumlah 40 siswa diperoleh skor sebagai berikut di dalam PowerPoint-nya. Itu merupakan data frekuensi tunggal. Setelah kita memiliki data, sekarang kita bentuk tabel distribusi frekuensinya. Adapun bentuk tabel distribusi frekuensi adalah sebagai berikut, ada di dalam PowerPoint-nya. Tabel distribusi hasil ujian Bahasa Indonesia. Di situ ada 3 skor, tally, frekuensi. Skor itu kan merupakan nilai yang didapatkan oleh siswanya. Tally itu merupakan simbol tertentu dengan tujuan untuk memudahkan pembacanya. Frekuensi itu kan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, jadi si tally ini menunjukkan jumlah dari frekuensinya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat siswa yang mendapatkan nilai 2 sebanyak 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 3 sebanyak 4 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 4 sebanyak 5 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 6 sebanyak 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 7 sebanyak 4 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 8 sebanyak 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 4 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 2 orang. Jadi jumlah keseluruhannya siswa ada 40-an siswa. Yang kedua, ada distribusi frekuensi kelompok. Distribusi frekuensi kelompok digunakan untuk data yang jumlahnya banyak. Karena datanya tidak lagi berupa skor, akan tetapi dikelompokkan pada interval tertentu. Misalkan interval nilai 31 sampai dengan 40, interval nilai 41 sampai dengan 50, interval 51 sampai dengan 60. Nah, itu merupakan kelas interval. Nah, sekarang untuk lebih jelas ya, ada contoh nih. Contoh soal data hasil ujian mata kuliah matematika diperoleh sebagai berikut. Nah, itu sebanyak 80 orang. Untuk membuat sekelompok data menjadi distribusi frekuensi kelompok diperlukan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan rentang R atau jarak antara yang tertinggi dan terendah. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas interval atau K dengan rumus Stargauss. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,22 log N. Atau bisa kita bulatkan menjadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan K-nya itu merupakan jumlah interval kelas dan N-nya itu merupakan jumlah data. Untuk yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Yang kelima, menentukan skor kelas interval pertama dengan memilih skor terendah atau sekitar skor terendah. Jika yang dipakai bukan skor terendah, maka skor tertinggi harus masuk pada kelas interval tertinggi dan sesuai dengan jumlah kelas interval yang ditetapkan. Yang keenam, menuliskan frekuensi kelas dalam kolom tally sesuai dengan banyaknya data. Sekarang kita akan membuat sekelompok data menjadi distribusi frekuensi kelompok. Diperlukan beberapa langkah ataupun tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, menentukan rentang R atau jarak data antara yang tertinggi dan data yang terendah. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas interval atau K dengan rumus Stargauss, yaitu rumusnya K sama dengan 1 plus 3,322 log N, atau bisa kita bulatkan menjadi
K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Dengan K-nya yaitu jumlah interval kelas dan N-nya yaitu jumlah kelas. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Yang kelima, menentukan skor kelas interval pertama dengan memilih skor terendah atau sekitar skor terendah. Jika yang dipakai bukan skor terendah, maka skor tertinggi harus masuk pada kelas interval tertinggi dan sesuai dengan jumlah kelas interval yang ditetapkan. Yang keenam, menuliskan frekuensi kelas dalam kolom tally sesuai dengan banyaknya data. Sekarang kita mulai untuk mengkelompokkan distribusi frekuensi di kelompoknya. Nah, ini kan tadi data hasil ujian mata kuliah statistika akan dibentuk dalam distribusi frekuensi kelompok. Nah, sekarang tadi jumlah seluruh datanya ada berapa? Ada 80. Sekarang kalian lihat data minimumnya atau X minimum. Ada berapa? Ada nilai berapa? Ya, ada nilai 32. Dan untuk data maksimumnya ada di nilai 99. Sekarang yang ketiga, menentukan banyaknya kelas interval dengan rumus Stargess. Rumus Stargess kan K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Tandanya K sama dengan 1 plus 3,322 log 80. K sama dengan 7,3220 atau bisa kita bulatkan dengan 7. Yang keempat, kita menghitung panjang kelas interval, yaitu dengan rumus rentang bagi jumlah kelas. Nah, rentangnya tadi merupakan data maksimum dikurangin dengan data minimum. Tandanya 99 dikurangin dengan 32 dibagi dengan jumlah kelasnya 10. Nah, sama dengan 9,571 atau bisa kita bulatkan dengan 10. Untuk selanjutnya, memasukkan skor ke dalam kelas interval setelah seluruh proses perhitungan. Maka hasil perhitungannya tampak pada tabel di PowerPoint. Nah, tadi kelas intervalnya kan ada 10 ya. Nah, ini dari 31 sampai dengan 40. Tally-nya tadi simbol frekuensinya 2. Nah, frekuensinya sebanyak 2 orang. Nah, untuk selanjutnya di skor 41 sampai dengan 50 ada 3 mahasiswa yang mendapatkan skor tersebut dengan lambang tally-nya 3. Skor yang mendapatkan skor 51 sampai dengan 60 sebanyak 5 orang mahasiswa. Yang mendapatkan skor antara 61 sampai dengan 70 sebanyak 14 mahasiswa. Yang mendapatkan skor 71 sampai dengan 80 sebanyak 25 orang siswa. Yang mendapatkan skor 81 sampai dengan 90 sebanyak 18 siswa. Yang mendapatkan skor 91 sampai dengan 100 sebanyak 13 orang mahasiswa. Sekarang kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi, kumulasi, dan proporsi. Pertama-tama kita akan pelajarinya distribusi frekuensi kumulasi terlebih dahulu. Distribusi frekuensi dapat kita kumulasikan dalam bentuk kumulasi frekuensi. Kumulasi frekuensi adalah sejumlah frekuensi untuk sejumlah data, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Bentuk kumulasi frekuensi ada 2 macam, yaitu kumulasi ke bawah dan kumulasi ke atas. Kumulasi ke bawah adalah kumulasi yang dihitung dari data terkecil secara bertahap ke data yang terbesar. Kumulasi atas adalah kumulasi yang dihitung mulai dari data terbesar secara bertahap ke data yang terkecil. Sekarang untuk lebih jelas ya, kita lihat tabel yang ada di PowerPoint. Ini kita menggunakan frekuensi tunggal ya teman-teman terlebih dahulu. Nah,
Sebelumnya kan kalian udah tahu ya yang soal 40 siswa itu. Sebelumnya kan kita bahas, sekarang kita gunakan lagi. Untuk siswa yang mendapatkan nilai skor 2 sebanyak 3 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 3 sebanyak 4 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 4 sebanyak 5 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 5 sebanyak 6 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 6 sebanyak 6 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 7 sebanyak 4 orang. Untuk siswa yang mendapatkan skor 8 sebanyak 6 orang. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 9 sebanyak 4 orang. Untuk siswa yang mendapatkan nilai 10 sebanyak 2 orang. Sekarang, pertama-tama kita akan mengerjakan yang kumulasi bawah. Kumulasi bawah kan dari data yang terkecil bertahap ke yang terbesar. Nah, data yang 2 frekuensinya 3. Data yang 3 frekuensinya 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, selanjutnya data keempat frekuensinya 5. Dan dari 7 tambah 5. Kumulasi bawahnya 12. Selanjutnya data kelima frekuensinya 6. Jadi totalnya 12 tambah 6, 18. Data ke-6 frekuensinya 6. 18 tambah 6 berapa? 24. Data ke-7 frekuensinya 4. Kumulasinya 24 ditambah 4, 28. Data ke-8 frekuensinya 6. Jadi 28 tambah 6, 34. Data ke-9 frekuensinya 4. 34 ditambah 4, 38. Data ke-10 frekuensinya 2. 38 tambah 2, 40. Nah gitu, jadi kalau kumulasi bawah, penjumlahannya dari data terkecil ke yang data terbesar. Sekarang kita akan membahas tentang yang kumulasi atas. Kalau kumulasi atas, kita ngeliatnya dari data yang terbesar terlebih dahulu. Data ke-10 ya. Nah sekarang data ke-10 frekuensi berapa? 2. Data ke-9 frekuensinya 4. Jadi 2 tambah 4, 6. Data ke-8 frekuensinya 6. 6 tambah 6, 12. Data ke-7 frekuensinya 4. 12 tambah 6 tambah 4 sama dengan 16. Data ke-6 frekuensinya 6. 16 tambah 6, 22. Begitupun seterusnya. Jadi kalau kumulasi atas itu dari yang data terbesar ke data terkecil gitu. Selanjutnya ada distribusi frekuensi proporsi. Proporsi diperoleh dari pembagian frekuensi suatu data dengan frekuensi total. Proporsi dapat dibentuk pecahan di antara 0 sampai dengan 1 dan juga berbentuk persentase dari 0% sampai dengan 100%. Untuk menghitung proporsi dapat dilakukan dengan membagi suatu frekuensi dengan data dengan seluruh frekuensi data atau dengan rumus proporsi sama dengan F per sigma F, atau frekuensi dibagi dengan total jumlah seluruh frekuensi. Nilai proporsi berada di antara 0 sampai 1 atau P lebih besar daripada 0 dan P lebih kecil daripada 1. Sedangkan jumlah dari seluruh data adalah 1. Frekuensi proporsi sama halnya dengan frekuensi, sehingga dapat dikumulasikan baik untuk frekuensi proporsi atau frekuensi proporsi kumulasi. Maka hasil perhitungannya ada di dalam tabel. Ini kita menggunakan data tunggal. Data 2 ada frekuensinya 3. Nah, proporsi kan tadi frekuensi dibagi dengan jumlah seluruh frekuensinya. Jumlah seluruh frekuensinya ada 40. Jadi 3 dibagi dengan 40 sama dengan 0,075. Nah, kalau dalam persentase persen tinggal dikalikan dengan 100%. 0,075 dikali 100%.
sama dengan 7,5%. Selanjutnya, data ketiga frekuensinya 4. 4 dibagi dengan 40 sama dengan 0,1. Kalau dalam bentuk persen, tinggal dikali 100%, dananya 10%. Data keempat, frekuensinya 5. 5 dibagi dengan 40 sama dengan 0,125. Kalau dalam bentuk persen, kali 100 sama dengan 12,5%. Data kelima, frekuensinya sebanyak 6. Jadi 6 per 40 sama dengan 0,150. Dalam bentuk persen dikali 100, 15%. Data ke-6, frekuensinya 6. Proporsinya 6 dibagi dengan 40 sama dengan 0,15. Dalam bentuk persen dikali 100, 15%. Data ke-7, frekuensinya 4. Proporsinya frekuensi dibagi jumlah seluruh frekuensi, 4 dibagi 40 sama dengan 0,1. Dalam bentuk persen dikali 100 sama dengan 10%. Data ke-8, frekuensinya 6. Proporsinya 6 dibagi 40 sama dengan 0,150. Dalam bentuk persen dikali 100 sama dengan 15%. Begitupun seterusnya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang grafik. Data berupa skor yang telah disusun dalam bentuk daftar distribusi frekuensi dapat dibentuk dalam bentuk grafik. Ada 3 bentuk grafik yang akan kita bahas. Yang pertama, grafik histogram. Yang kedua, grafik poligon. Yang ketiga, grafik ogive. Kita akan memulai dari grafik histogram. Grafik histogram adalah grafik yang berbentuk batang yang digunakan untuk menggambarkan bentuk distribusi frekuensi. Grafik histogram terdiri dari sumbu mendatar atau absis atau biasa kita sebut dengan sumbu X yang diberikan dengan skor atau kelas interval, dan sumbu tegak lurus atau ordinat atau biasa kita sebut dengan sumbu Y yang menyatakan dengan frekuensi. Batang yang ditulis dalam bentuk datar saling berhimpitan satu dengan yang lainnya, dan batas-batas yang berisikan batas-batas skor atau kelas interval. Frekuensi setiap data atau skor atau kelas interval dilukiskan sebagai satuan luas di dalam grafik batang tersebut. Adapun langkah membuat grafik histogram sebagai berikut. Nah, jadi grafik histogram ini biasa kita sebut dengan grafik batang, teman-teman. Cara membuat grafik histogram. Yang pertama, memberi nama absis atau sumbu mendatar X dengan skor, dan sumbu tegak lurus Y dengan frekuensi. Yang kedua, menyusun skor atau kelas interval dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga, membuat batang atau segi empat pada absis tinggi frekuensi sesuai dengan skor. Yang keempat, membuat skala pada absis dan ordinat. Nah, sekarang ini ada contoh grafik histogram frekuensi untuk data tunggalnya. Ini distribusi skor ujian mata kuliah matematika dari 40 orang mahasiswa. Skor ujian 3 mendapatkan frekuensi 2, skor ujian 4 mendapatkan frekuensi 4, skor ujian 5 mendapatkan frekuensi 8, skor ujian 6 sebanyak 12 orang, skor ujian 7 sebanyak 10, skor 8 sebanyak 7, skor 9 sebanyak 3. Nah, berikutnya grafik dari skor ujian mata kuliahnya. Yang pertama-tama tadi ingat apa? Membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah membuat sumbu X dan sumbu Y, sekarang kalian namain sumbu X-nya dengan skor. Sementara kalian namain sumbu Y-nya dengan frekuensinya. Yang kedua, menyusun skor atau kelas interval dari data terkecil hingga data yang terbesar.
Sekarang kalian menyusun skor ya dari data terkecil sebelah kiri untuk yang sumbu mendatar hingga data yang terbesar ke arah ke kanan. Dan begitu pula yang frekuensinya. Kalian buat intervalnya dari yang terkecil sampai dengan tertingginya. Terkecil dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya, membuat batang atau segi empat pada absis tinggi frekuensi sesuai dengan skor. Sekarang kalian buat batang ataupun persegi panjang sesuai dengan skor dan panjangnya sesuai dengan frekuensinya. Contoh, 3 kalian ukur panjangnya sampai dengan 2, 4 kalian ukur panjangnya sampai dengan 4, 5 kalian buat sampai dengan panjangnya 8, 6 kalian panjangin sampai dengan 12, 7 kalian bikin sampai 10, 8 kalian buat sampai 7, 9 kalian buat sampai dengan 3. Nah, ini yang dimaksud dengan grafik histogram. Grafik histogram juga biasa kalian sebut dengan grafik batang. Setelah grafik histogram data tunggal, sekarang kita akan membahas grafik histogram data berkelompok. Distribusi frekuensi skor ujian mata kuliah statistika sebanyak 80 mahasiswa untuk data dikelompokkan sebagai berikut ini. Nah, di sini menggunakan kelas interval dan titik tengah dan frekuensi. Kelas interval tadi sudah ya. Nah, sekarang untuk mencari titik tengah, yaitu rumusnya data minimum ditambah data maksimum dibagi 2, yaitu contohnya 31 ditambah dengan 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. Yang kedua, 41 sampai dengan 50. 41 tambah 50 dibagi 2 sama dengan 45,5. Kelas interval 51 sampai dengan 60 dan titik tengahnya 51 tambah 60 dibagi 2 sama dengan 55,5. Frekuensinya sebanyak 5 orang. Begitupun seterusnya. Sekarang kalian buat grafik ya, yang mendatar atau sumbu X-nya dengan skor dan sumbu tegak lurusnya atau sumbu Y-nya dengan frekuensi. Titik tengah 35,5 sebanyak 2 orang. Kalian buat tinggi batangnya sepanjang 2 atau sepanjang frekuensi di baris 2. Yang kedua 45,5. Kalian bikin grafiknya sepanjang sampai 3. 55,5 frekuensinya 5. Kalian buat setinggi frekuensinya 5. 65,5 sebanyak 14 orang. Kalian buat 65,5 itu sampai dengan grafiknya sampai dengan mendekati frekuensi 14. 75,5 kalian bikin panjang grafiknya sampai dengan 25, begitupun seterusnya. Ini grafik histogram data berkelompok. Setelah kita membahas grafik histogram, sekarang kita akan membahas grafik poligon. Grafik poligon tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan grafik histogram. Namun demikian tetap ada perbedaannya, yaitu perbedaan pada bentuknya. Grafik poligon memiliki garis yang lurus yang menghubungkan jumlah frekuensi skor untuk data tunggal atau titik tengah kelas interval untuk data berkelompok. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada soalnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang distribusi data tunggal terlebih dahulu. Di sini ada skor ujian sama frekuensi, ini kita menggunakan soal yang sama dari yang sebelum-sebelumnya. Skor ujian 3, frekuensinya 2, skor ujian 4, frekuensinya 4, skor ujian 5, frekuensinya 8, skor ujian 6, frekuensi 12, skor ujian 7, frekuensinya 10, skor ujian 8, frekuensinya 7, skor ujian 9, frekuensinya 3. Sekarang kita buat grafik poligonnya. Kalian buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu, kalian buat skor ujian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan frekuensinya 2, 4, 8, 12, 10, 7, 3. Nah, sekarang kalian panjangkan
skor ujian 3 sampai dengan panjangnya ke frekuensi 2 sejajar dengan sembunyinya sebanyak 2. Selanjutnya kalian bikin tarik garis lurus ya. Selanjutnya 4 frekuensinya 4. Kalian bikin garis lurus hingga frekuensi 4. Terus 5 sampai dengan 8, 6 sampai dengan 10, 7 sampai dengan 10, 8 sampai dengan 7, 9 sampai dengan 3. Setelah itu, kalian hubungkan dari masing-masing data tersebut. Jadilah grafik poligon data tunggal. Grafik poligon data berkelompok. Distribusi frekuensi skor ujian mata kuliah statistika dari 80 mahasiswa untuk data dikelompokkan sebagai berikut. Di situ ada kelas interval, titik tengah, dan frekuensi. Sekarang kalian buat lagi sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu, kalian buat skornya dengan titik tengah. Ada 35,5, 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 85,5, 95,5. Titik tengah itu dari mana? Dari kelas interval. Kelas interval itu dengan cara 31 tambah 40 dibagi 2, maka akan menghasilkan 35,5. Begitupun seterusnya untuk mencari titik tengah. Frekuensinya itu dari data yang kita punya sebelumnya. Sekarang kalian buat udah sumbu X dan Y-nya, kalian masukkan titik tengahnya sebagai skornya atau sumbu X-nya. Dan kalian masukkan frekuensinya di sumbu Y. Sekarang kalian bikin garis tegak lurus di angka 35,5 sepanjang sampai dengan 2 sesuai dengan frekuensinya. Terus 45,5 kalian bikin garis tegak lurus sejajar dengan frekuensi 3. 55,5 sejajar dengan frekuensi 5. 65,5 kalian bikin garis tarik lurus sampai dengan sejajar 14. 75,5 kalian buat garis lurus sepanjang frekuensi 25. 85,5 kalian buat garis tarik lurus sepanjang 18. 95,5 kalian buat garis tegak lurus sepanjang 13. Sekarang kalian hubungkan masing-masing garis tersebut. Ini yang dinamakan grafik poligon data berkelompok. Setelah kita membahas grafik histogram dan grafik poligon, sekarang kita akan membahas tentang grafik OGIF. Selain ada grafik histogram dan grafik poligon, ada juga grafik OGIF. Perbedaan dari kedua grafik tersebut adalah pada bentuk datanya yang digunakan dalam penyusunan. Pada grafik OGIF yang digunakan adalah data berbentuk frekuensi kumulatif, baik kumulatif atas maupun kumulatif bawah. Teknik pembuatannya sama seperti histogram dan poligon untuk data tunggal dan berkelompok. Berikut ini untuk data tunggal terlebih dahulu. Distribusi frekuensi grafik OGIF untuk data tunggal menggunakan skor aslinya tampak sebagai berikut. Skor 3 mendapatkan frekuensi 2, skor 4 mendapatkan frekuensi 4. Skor 5 mendapatkan frekuensi 8, skor 6 mendapatkan frekuensi 12. Skor 7 mendapatkan frekuensi 10, skor 8 mendapatkan 7, skor 9 sebanyak 3 orang. Nah, sekarang kalian jumlahkan kalau untuk frekuensi bawah dari data terkecil dulu menuju ke data terbesar. Skor 3 mendapatkan frekuensi 2, jadi 2. Skor 4 mendapatkan frekuensi 4, 2 tambah 4, 6. Skor 5 mendapatkan frekuensi 8, 6 tambah 8, 14. Skor 6 mendapatkan frekuensi 12, 14 tambah 12, 26. Skor 7 mendapatkan frekuensi 10. 26 tambah 10, 36. Skor 8 mendapatkan frekuensi 7. 36 tambah 7 sama dengan 43. Skor 9 mendapatkan frekuensi 3. 43 tambah 3, 46. Sekarang kita hitung frekuensi atasnya.
frekuensi atas tuh perhitungannya dari data terbesar menuju data terkecil. Sekarang, skor 3, frekuensinya 3. Skor 8, frekuensinya 7. Jadi, 3 tambah 7 sama dengan 10. Frekuensi 7, data 7, frekuensinya 8. 10 tambah 10 sama dengan 20. Data 6, frekuensinya 12. 20 tambah 12 sama dengan 32. Skor 5, frekuensinya 8. 12 tambah 8 sama dengan 40. Data skor 4, frekuensinya 4. 40 tambah 4, 44. Skor 3, frekuensinya sama 2. 44 tambah 2 sama dengan 46. Setelah kita membuat perhitungan skor frekuensi bawah dan frekuensi atas, sekarang kita akan membuat grafik OGIF kumulasi frekuensi atas dan frekuensi bawah. Pertama-tama kita akan membuat dulu grafik OGIF kumulasi frekuensi atas. Kalian buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah kalian buat sumbu X dan sumbu X kalian isi dengan skor dan sumbu Y dengan frekuensi. Sekarang kalian hubungkan skor dengan frekuensi atas. Skor 3, frekuensinya 46. Frekuensi atasnya 46, skor 4, frekuensi atasnya 44, skor 5, frekuensi atasnya 40, skor 6, frekuensi atasnya 32, skor 7, frekuensi atasnya 20, skor 8, frekuensi atasnya 10, skor 9, frekuensi atasnya 3. Setelah itu kalian bikin garis penghubung antara masing-masing skor dan frekuensinya. Nah, ini merupakan grafik OGIF kumulasi frekuensi atas. Jadi, grafiknya akan dari atas, dari tinggi ke rendah. Selanjutnya kita akan membuat grafik OGIF kumulasi frekuensi bawah. Kalian buat lagi sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu, kalian buat sumbu X-nya dengan skor dan sumbu Y-nya dengan frekuensi. Skor 3 dengan frekuensi 2, skor 4 dengan frekuensi 6, skor 5 dengan frekuensi 14, skor 6 dengan frekuensi 26, skor 7 dengan frekuensi 36, skor 8 dengan frekuensi 43, skor 9 dengan frekuensi 46. Jadi untuk frekuensi bawah grafiknya akan naik dari bawah ke atas. Setelah kita mempelajari grafik OGIF data tunggal, sekarang kita akan mempelajari grafik OGIF data berkelompok. Di sini ada soal distribusi frekuensi skor ujian mata kuliah statistika dari 80 mahasiswa. Untuk data berkelompoknya sebagai berikut. Di situ ada tabel yang berisikan kelas interval, titik tengah, frekuensi, kumulasi bawah dan kumulasi atas. Pertama-tama kita akan membahas tentang yang kumulasi bawah. Kelas interval 31 sampai dengan 40, titik tengahnya kan 35,5. Frekuensinya sebanyak 2. Selanjutnya, kelas interval 41 sampai dengan 50, titik tengahnya 45,5. Frekuensinya 3. Jadi kumulasi bawahnya sebelumnya kan 2 tambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya kelas interval 51 sampai dengan 60, titik tengahnya 55,5. Frekuensinya 5 tambah 5 sama dengan 10. Kelas interval 61 sampai dengan 70, titik tengahnya 65,5. Frekuensinya 10 tambah 14 sama dengan 24. Begitupun seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu kumulasi atas. Kumulasi atas kan perhitungannya dari data yang terbesar terlebih dahulu menuju ke data yang terkecil. Data terbesarnya berapa? 91 sampai dengan 100. 91 sampai dengan 100, titik tengahnya 95,5, frekuensinya 13. Selanjutnya 81 sampai dengan 90, titik tengahnya 85,5, frekuensinya 18. 13 tambah 18, 31. Kelas interval 71 sampai dengan 80, titik tengahnya 75,5, frekuensinya 25. 31 tambah 25 sama dengan 56. Begitupun seterusnya.
itu yang namanya kumulasi atas kan. Kumulasi atas kan perhitungannya dari data terbesar menuju data yang terkecil. Setelah kita mempunyai data, sekarang kita akan membuat grafiknya. Grafiknya di sini ada grafik frekuensi bawah dan grafik frekuensi atas. Pertama-tama kita akan membuat grafik kumulasi frekuensi bawahnya terlebih dahulu. Kalian buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan lupa sumbu X-nya kalian isi dengan skor dan sumbu Y-nya dengan frekuensi. Yang pertama, kelas interval 31 sampai dengan 40 kan titik tengahnya 35,5. Kumulasi bawahnya 2. Kalian bikin 2. Selanjutnya 45,5 frekuensi kumulasi bawahnya 5. Selanjutnya 55,5 kumulasi bawahnya 10. Selanjutnya 65,5 kumulasi bawahnya 24. Selanjutnya 75,5 kumulasi bawahnya 49. Selanjutnya 85,5 kumulasi bawahnya 67 dan yang terakhir 95,5 kumulasi bawahnya 80. Setelah itu kalian hubungkan masing-masing skor dan frekuensinya. Setelah itu kita akan membuat grafik kumulasi frekuensi atas. Kumulasi frekuensi atas, pertama-tama titik tengahnya 35,5, kumulasi atasnya 80. 45,5 frekuensi atasnya 78. 55,5 frekuensi atasnya 75. 65,5 frekuensi atasnya 70. 75,5 kumulasi atasnya 56. 85,5 kumulasi atasnya 31. Dan yang terakhir 95,5 kumulasi atasnya 13. Nah, di sini grafiknya kalau yang kumulasi frekuensi bawah dia akan menanjak, sementara untuk grafik OGIF kumulasi frekuensi atas dia akan menurun. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通り